Jadi PMI itu mengalami independensi, mereka interdependensi gitu. Kira-kira mereka semakin mendekat menjadi profesional, menjadi doktor, makin menyerahkan hartanya kepada petinggi HTI, kita semakin kelas menengah semakin meninggalkan semakin meninggalkan induk organisasi kita. Nah, saya minta nanti sahabat-sahabat sekalian tolong soal independensi tidak independensi ini soal serius, ini soal akhirat ini ya. Ini soal, saya sudah ketemu dengan Pak Muiz Kabri, tolong ingatkan kepada kader-kader di bawah soal independensi, ini soal yang sangat serius Pak. Saya mengatakan bagaimana tidak serius. Pada saat PMI independensi tahun 73-an itu ya, ini yang sama. Jadi ini sama nih, HMI ini kita bandingkan antara PMI dengan HMI. Pada saat NU ditekan sama Orde Baru tahun 73 itu ya, pada saat orang tua kita digebuki sama Pak Harto karena Pak Harto sedang melakukan rekonsolidasi kekuasaan, justru intelektualnya, kepalanya NU ini, PMI itu malah keluar dari NU Pak. Sementara HMI ini datanya hampir sama ini, sampai data dicek di sejarah saja. HMI mengusulkan kepada Pak Harto supaya Masumi itu direhabilitasi ya. Masumi kan dibubarkan sama Pak Karno karena terlibat pemberontakan PRRI Permesta. Justru rekomendasi HMI yang pertama adalah minta supaya orang tua mereka namanya Masumi segera direhabilitasi supaya bisa mendirikan partai yang namanya Partai Masumi. Yang satu anak ini malah meninggalkan orang tuanya. Kira-kira mana anak yang soleh, mana yang anak durhaka? Kalau dari sejarah ini sampai lihat sendirilah kira-kira gitu. Ya, nah ini tolong diperbaiki nih keadaan ini ya. Saya karena berharap kalau PMI ini secara kafah bisa masuk ke dalam barisan Nahdlatul Ulama ya, terutama nanti alumni IKPMI lah akan kita PKPNU semua ya, insya Allah Pak, NU ini akan menjadi organisasi yang sangat kuat. Kenapa? Karena NU ini kapal induk ya. NU itu bukan kapal tongkang, bukan, kapal induk yang ditunggu seluruh dunia hari ini. Kekuatan Islam aswaja di dunia hari ini yang paling kuat ya secara organisasional hanya dua, tinggal Al-Azhar sama Nahdlatul Ulama ya. NU itu harus menjadi anchor dari seluruh kekuatan Islam aswaja yang ada, sekitar 1,6 miliar itu pengikutnya itu ya. NU harus melindungi ini. Saya terlibat waktu mendirikan NU Afghanistan, waktu kita datang pertemuan di Turki, waktu Multaqo Sufi yang kemarin yang kedua di Pekalongan ya, para jamaah Jamiah Thorekoh semua sepakat Pak, supaya negara-negara mereka ini aman, mereka akan mendirikan Nahdlatul Ulama di negaranya masing-masing. Orang yang semua kok berlomba-lomba masuk NU, kok ini ada satu orang yang nggak mau masuk NU, namanya PMI, kan aneh Pak. Orang lagi berlomba-lomba kemana-mana masuk NU, kok malah sampai meninggalkan PMI, kan aneh ini sampean ini ya. Setelah ini kembali ke NU dengan benar ya, dengan ditata dengan benar ideologinya. Nah, tata dulu kondisi kita hari ini, hubungan NU dengan PMI tolong ditata dengan baik ya. Pertanyaan saya nih, saya sudah ngomong dengan Cak Imin waktu itu ya. Saya sudah ngomong dengan Mas Imam, ini kan PMI generasi saya semua ini, Hanif juga bareng dengan saya. Saya sudah ngomong, ada yang salah di NDP-nya PMI itu, ada yang salah. NDP-nya PMI itu ada yang salah. NDP-nya PMI itu isinya kalau sampean tahu itu adalah blending antara sosialisme dengan liberalisme. Isinya itu. Makanya kalau kita baca NDP-nya PMI itu semangatnya adalah namanya open society, itu membuka masyarakat. Padahal itu bukan karakternya NU Pak. Sehingga Pak, anak PMI itu belajarnya kepada Karl Marx atau Che Guevara. Anak PMI belajarnya kiri Pak, Che Guevara. Wah, di kamarnya anak PMI itu nggak ada fotonya Mbah Hasim, itu nggak ada. Isinya Karl Marx semua sama ini kan, bendera tangan kiri begini kan. Mereka itu acuan ideologinya itu Che Guevara. Padahal Che Guevara itu di dalam bukunya mengatakan, saya itu muridnya Soekarno. Walaupun Che Guevara lari ke hutan, waktu Soekarno datang ke Kuba, dia sudah mufarokoh dengan Castro. Che Guevara datang menemui Soekarno. Kenapa? Karena Che Guevara itu belajar inspirasi ideologinya itu dari namanya Presiden Soekarno. Dan Presiden Soekarno mengakui dalam biografinya, saya itu muridnya Kiai Wahab, gitu loh. Lu kenapa sampean PMI kok harus ke Amerika Latin jauh-jauh? Sampean belajar ilmunya Kiai Wahab, selesai Pak. Ini sampean tersesat jalan ini ya, saya ingetin aja. Kalau sampean tersesat jalan, gak usah ngomong bonus demografi, sampean pasti mati sampean kalau bonus demografi itu. Kembalikan ke khitoh NU dulu, gitu loh.
Kenapa kita ini jauh-jauh? NDP kita ini terlalu kiri, Pak. Ya. Jadi sampean belum bisa menggunakan prinsipnya Imam Syafi'i itu yang di asbah wa nadhair itu ya. Idza dzaqal amru itasa'a wa idza tasa'al amru dzaq. Kalau kenapa dulu Muhaimin CS itu membuka PMII? Karena waktu itu zaman Orde Baru. Orde Baru waktu itu sangat tertutup, Pak. Maka kita kemudian menggunakan karena Orde Barunya tertutup, kita terbuka. Ini biasa, ilmu buka tutup itu biasa. Tapi kalau hari ini sampai masih terbuka menggunakan ideologi sosialisme liberalisme dalam doktrin PMII, maka sampai akan tersesat. Ini yang mengatakan Imam Syafi'i dalam kitab Asbah wa Nadhair dikatakan hari ini sudah sangat liberal, Pak. Politik kita ini sangat liberal, ya. Coba pilkada, pilpres sampai pilpres, ya. Hanya Indonesia yang nekat, sebuah negara yang menurut saya sudah mengingatkan waktu itu di Munas kita di Cirebon, di Kempek ya. Kita sudah mengingatkan di dalam memilih demokrasi Indonesia sudah salah, Pak, sudah salah. Pilpres ini sudah kekeliruan besar menurut saya. Kenapa? Dari catatannya Harvard University, dari Kennedy School of Government kemarin rekomendasi tahun 2018 menyatakan sebuah negara yang bisa melakukan demokrasi langsung itu kalau GNP-nya itu minimal itu 7.000 atau 8.000, Pak. 7.000 atau 8.000 dolar per tahun ya. Lah sementara negara kita ini GNP-nya ini baru 3.000 belum sampai ke 4.000 kok berani melakukan demokrasi langsung tuh. Akhirnya demokrasi ditentukan sama berapa besar duitnya yang dilakukan gitu, Pak. Bukan milih orang tapi berapa duit yang ini, yang istilah saya itu NPWP ya, nomor piro wani piro. Sudah begitu rata. Demokrasi NPWP, Pak, bukan demokrasi yang sesungguhnya. Nah, karena NU sudah membaca arah demokrasi kita yang tidak benar, maka muktamar di Jombang kemarin kita memaksakan satu sistem demokrasi terpimpin ya, yang kita sebut sebagai mekanisme ahlul hali wal akdi. Ini demokrasi terseleksi yang tidak boleh semuanya diatur oleh pasar demokrasi. Bagaimana orang Papua yang terpelosok ya, rumah saja tidak punya, disuruh milih Jokowi atau milih Prabowo, bagaimana mereka ngerti? TV aja nggak ada. Ini kan ngawur ini perancangnya, ini KPU yang anak PMI ini ngawur ini, nggak ngerti Indonesia ini. Ini saya sudah harus marah ini ya, karena udah ngawur, Pak. Ini kalau ada kudeta gimana nanti? Ya, beberapa perwira TNI sudah ngajak kita disuruh kudeta. Bahaya, karena tidak, ini ngawur ini, demokrasi yang nggak dipikir gitu loh dampaknya ini. Liberalisasi di bidang sosial dan keluarga. Liberalisasi di bidang sosial dan keluarga, Pak, ini yang saya nangis hari ini. Tolong sampean PMI segera melakukan penataan dan konsolidasi zahirun wa batinan. Perceraian menurut Departemen Agama, menurut KUA, hari ini waktu saya PKPNU pertama kali tahun 2012, perceraiannya masih naik 600%. Hari ini naik 1.400%, Pak. Perceraian di rumah tangga kita, Masya Allah. Negara kita ini nggak ada masa depan kalau caranya begini. Ini akibat dari liberalisasi yang tidak pernah dibendung. Makanya kita di Kempek waktu itu di Cirebon, NU mengajukan konsep tanding namanya kembali kepada Khitoh Indonesia 1945. Tolong ini dinilai semua, jangan loncat. Bernegara ini jangan loncat. Apakah Jokowi dan Prabowo sama-sama loncat, Pak? Bahaya itu, memasukkan apalagi kemarin ribut soal apa? Unicorn ya. Yang Prabowo tidak ngerti. Unicorn itu kan pola penjajahan baru, sama seperti sistem tanam paksa. Tadi dikatakan sama sahabat PBPM itu betul. Semua lembaga institusi startup di Indonesia itu bukan milik Indonesia. Zaki itu kan hanya yang punya Bukalapak, itu kan hanya pelaksananya saja. Yang ini yang punya ya orang Cina semua ya. Ya, mereka Bukalapak itu malah mau dibeli kembali oleh si Jack Ma ya, dari Alibaba. Dikuasai oleh Cina, karena Cina itu targetnya nanti pada tahun 2030 itu seluruh produk manufaktur dunia, kebutuhan dunia itu 70% akan disuplai dari Cina. Ini strategi Cina di masa yang akan datang. Kenapa mereka punya One Belt One Road itu tujuannya untuk itu. Nah, kita ikut-ikutan nggak ngerti arah dan sebagainya. Nah, jadi saya minta tolong segera PMI kembali kepada khitoh ya, sungguh-sungguh masuk ke NU, taubatan nasuha ya,
taubatan bener, perbanyak riyadhah, perbanyak mujahadah, poso Pak Senin Kemis. Ya. Ojo urip isine mangan tok cangkeme atau mandek obat. Puasa sudah saatnya ini. Saya khawatir nanti, bukan apa-apa nih, saya ngingetin sampean, kalau nanti NKRI bubar, NO bubar pada saat sampean besar nanti, saya yakin sampean tidak akan masuk surga. Bener ini. Ini saya sudah dapat isyarat dari Kiai Sepuh ini. Sampean akan dicegat sama Mbah Hasim di akhirat ini. Ya, inilah generasi NO tempe bokrek ini yang menyebabkan NO bubar, NKRI bubar karena nggak pernah ngerti bisa belajar bagaimana tentang Indonesia ke depan. Ya, jadi tolong belajar sungguh-sungguh. Ya, PMI adalah generasi PMI itu masa depan NU yang akan datang, Pak. Ya, saya sebagai generasi saya mengingatkan, ya. Saya PMI, saya dulu nakal, Pak, podo karo sampean ini, ya. Ya, nakal sama, tapi nakalnya saya itu ada batasnya, Pak. Jadi sampean ini kalau mau menggunakan, jadi kan ada namanya konsep kritisisme, ada konsep demokrasi, ya. Tapi di dalam konsep kritisisme dan demokrasi itu di situ ada namanya kepatuhan. Tahu kepatuhan itu penting, Pak. Kepatuhan yang terakhir itu adalah hikmah. Inilah di blending jadi satu. Ya. Kekritisannya PMI tidak boleh sama dengan kritisannya PRD atau elemen D tadi yang hadir di sini. Beda, Pak. Itu ideologinya kiri habis itu.